Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Uji materi Komira FIB UGM akan segera dimulai. Kepada teman-teman yang mungkin temannya masih ingin bergabung, bisa diingatkan untuk teman-temannya bergabung. Nah, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:16, jadi kita mulai saja acara ini. Yang pertama, saya akan membuka acara ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat malam semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan kita akan bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Seren Kastiureni dari jurusan Antropologi Budaya Angkatan tahun 2019 yang akan menjadi moderator pada malam hari ini dan memandu acara ini hingga selesai. Nah, sebelumnya saya akan mengingatkan untuk teman-teman mengisikan form kehadiran yang mungkin bagi teman-teman HMJ dan BSO sudah tertera pada undangan dari teman-teman KPRM. Silahkan untuk teman-teman yang belum mengisikan kehadiran atau presensi bisa langsung mengisikan pada link yang sudah dikirimkan oleh teman-teman dari KPRM dan linknya ada di kolom komentar. Untuk Selamat acara malam, ya, maaf menginterupsi. Saya ingin bertanya tentang presensi kehadiran uji materi ini. Bagi ya, yang perwakilan BSO, berarti tetap menuliskan jurusan apa? Prodinya sih atau bagaimana? iya, iya, Oke, kita terima kasih menuliskan atas jurusan. informasi. Iya, sama-sama. Nah, kita langsung saja ya teman-teman masuk ke acara berikutnya. Jadi setelah saya membuka acara ini, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, nanti akan ada instrumen dari teman-teman KPRM. Dipersilahkan untuk operator eh, dipersilahkan untuk operator
Terima kasih untuk teman-teman dari KPRM yang telah mengoperasikan lagu Indonesia Raya. Kita masuk ke acara selanjutnya yaitu pembacaan ketentuan umum uji materi yang akan disampaikan oleh teman-teman dari KPRM. Untuk teman-teman dari KPRM yang akan menyampaikan, dipersilakan. Terima kasih Sharon untuk waktunya. Jadi di sini saya dari KPRM akan membacakan mengenai ketentuan teknis kegiatan. Yang pertama yaitu dalam uji materi ini pasangan calon diperkenankan untuk memperkenalkan diri, gagasan serta idenya dalam bentuk pemaparan visi misi juga grand design yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Yang kedua, uji materi ini nantinya dipandu oleh seorang moderator. Yang ketiga, uji materi akan dihadiri oleh 2 orang panelis yang telah ditentukan oleh KPRM untuk membahas mengenai isu seputar LEM FIB UGM dan menggali visi misi serta program kerja calon presiden dan wakil presiden LEM FIB UGM 2021. Yang keempat, pasangan calon, panelis, dan moderator diharapkan untuk menyalakan kamera selama uji materi berlangsung. Nomor 5, pasangan calon diperkenankan untuk menggunakan fitur share screen saat memaparkan visi misi dan grand design. Yang keenam, pasangan calon diperbolehkan untuk mengundang tim suksesnya pada uji materi, namun tidak diperkenankan untuk membantu pasangan calon dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Nomor 7, peserta uji materi tidak diperkenankan untuk melakukan kampanye dan tidak pula diperkenankan untuk mengganggu berjalannya kegiatan uji materi. Nomor 8, peserta yang ingin bertanya dapat mengetikkan di kolom komentar dengan format nama, jurusan, dan angkatan, baru pertanyaan. Pertanyaan nantinya akan dibacakan oleh moderator. Nomor 9, pasangan calon, moderator, panelis, serta mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya lainnya tidak diperkenankan untuk yang pertama, menyinggung agama, ras, dan suku tertentu. Yang kedua, melanggar kesopanan, kesusilaan, dan membahayakan pihak lain. Yang ketiga, membawa, menyinggung, dan atau melibatkan aspirasi politik praktis di luar kegiatan kemahasiswaan. Nah, untuk ketentuan mengenai teknis kegiatan pada malam hari ini, itu saja. Mungkin bisa langsung dilanjutkan kepada moderator. Saya persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ardi telah menyampaikan ketentuan umum dalam uji materi kali ini. Nah, setelah itu kita masuk ke acara berikutnya yaitu pengenalan panelis dan pasangan calon pada malam hari ini, di mana di tengah-tengah kita sudah ada 2 panelis. Yang pertama ada Fahira Alifka dari jurusan Sejarah tahun 2016, atau bisa kita sapa Mbak Ira. Kemudian yang kedua ada Ihsan Nur Rahman dari jurusan Pariwisata angkatan tahun 2019 yang bisa kita sapa Mas Ican. Nah, untuk pasangan calon sendiri ada Hendrik Vanda Aditya Putra dari jurusan Sejarah angkatan 2019 dan Giska Intan Trenita dari jurusan Antropologi Budaya tahun 2019. Setelah pengenalan panelis dan pasangan calon, kemudian acara selanjutnya adalah pemaparan visi, misi, dan grand design oleh pasangan calon. Dipersilakan untuk pasangan calon memperkenalkan diri, pemaparan visi, misi, dan grand design. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat malam para panelis, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Revan dari Sejarah Angkatan 2019 bersama rekan saya Giska dari Antropologi Budaya 2019 akan menyampaikan visi misi berikut grand design yang akan kami usung dalam ajang Pemira tahun ini. Nah, untuk grand design sendiri kami sudah mempersiapkan sebuah PowerPoint yang cukup sederhana. Saya akan mencoba untuk share screen.
Apakah sudah tampak? Apakah file yang saya perlihatkan sudah tampak? Sudah. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman, untuk grand design kami tidak kami percantik dengan visual yang muluk-muluk, tetapi bisa dipastikan bahwa substansi yang kami persiapkan sudah kami siapkan dengan optimal. Di sini kami membawakan sebuah grand design dari salah satu BSO di FIB yang bernama LEM FIB UGM. Sebagai permulaan mungkin akan saya paparkan terlebih dahulu kenyataan yang kita hadapi di FIB ini seperti apa. FIB adalah sebuah fakultas yang berisi mahasiswa yang mempunyai potensi yang beragam dan sudah sepatasnya diakomodasi melalui sebuah lembaga eksekutif. Oleh karena itu LEM FIB hadir untuk menjawab kebutuhan itu. Tetapi patut diperhatikan bahwa organisasi eksekutif ini tidak serta-merta membawakan seluruh BSO dan HMJ yang ada di LEM FIB UGM dalam satu garis komando yang kaku, tetapi tetap harus diingat bahwa LEM FIB merupakan salah satu BSO, hanya ditambah dengan sejumlah fungsi eksekutif. Dan di tahun ini kami merumuskan 3 posisi yang akan diambil LEM FIB di tengah kawan-kawan KM FIB. Apakah itu? Ya, ada 3. Yang pertama adalah inisiator, yang kedua kolaborator, dan yang ketiga partisipan. Jadi kami ingin memutus mitos yang menyatakan bahwa LEM FIB UGM hanya sebagai kolaborator saja misalnya, atau partisipan saja, atau inisiator saja. Tidak, tiga-tiganya harus diakomodasi oleh LEM FIB dengan berbagai program kerja yang akan kami paparkan nanti. Demikian pula kebermanfaatan yang dimiliki oleh mahasiswa ilmu budaya tidak hanya milik LEM FIB, tetapi juga teman-teman HMJ dan BSO. Oleh karena itu, yang harus kita wujudkan adalah satu pemberdayaan teman-teman mahasiswa secara simultan dalam bingkai kebersamaan. Artinya apa? Artinya tidak ada lagi hubungan pelayan-pelanggan antara LEM FIB dengan KM FIB. LEM FIB tidak saja memberikan satu pelayanan yang aktif dan KM FIB menerima secara pasif, tapi kita harus bekerja bersama-sama dalam satu hubungan kerja yang egaliter, yang akan kami jelaskan lebih lanjut nanti. Nah, untuk merumuskan visi misi, kami berusaha merumuskannya dengan sedapat mungkin tidak hanya visi misi itu sebagai satu pemercantik saja dari gagasan kami, tetapi visi misi itu seyogianya berangkat dari keresahan yang memang kita hadapi sekarang ini. Oleh karena itu, kami merumuskan satu alur berpikir yang pertama bermula dari analisis masalah, kemudian dilanjutkan dengan analisis kondisi ideal, kemudian rekomendasi, kemudian misi, kemudian nilai dan budaya, dan visi. Nah, untuk analisis masalah kami sudah melakukan survei kecil-kecilan terhadap beberapa teman-teman mahasiswa, baik di internal maupun eksternal LEM FIB, dan kami mendapatkan sejumlah permasalahan yang masih ada di FIB dan akan kami coba untuk perbaiki di tahun depan. Kemudian untuk analisis kondisi ideal, kita berusaha merumuskan dengan adanya permasalahan seperti itu, sebenarnya seperti apa kondisi LEM FIB yang ideal itu? Bagaimana kondisi FIB yang seyogianya kita harapkan? Nah, untuk mewujudkan kondisi yang ideal itu, kami menawarkan sejumlah rekomendasi. Dan rekomendasi itu bisa diwujudkan dengan misi yang dijalankan dengan nilai organisasi dan budaya organisasi. Akhirnya apa? Akhirnya adalah satu visi yang mencerminkan hendak dibawa kemana LEM FIB UGM tahun depan. Dan untuk analisis masalah, mungkin akan dipaparkan oleh rekan saya, Giska. Oke, suaraku udah masuk? Masuk. Oke. Jadi melanjutkan dari apa yang dibahas Revan tadi, kami berangkat dari kami setelah merumuskan, hilang. Maaf. Kami merumuskan beberapa masalah. Yang pertama itu ada bentar, kita tunggu Revan dulu. Oke. Oke. Ya, sebagaimana yang teman-teman bisa lihat di screen, kami berangkat dari beberapa permasalahan. Yang pertama itu ada koordinasi internal. Koordinasi internal yang kami permasalahkan di sini adalah
kurangnya koordinasi, kurangnya sinergisitas antara satu kementerian dan kementerian lainnya dalam internal LMFIB itu sendiri gitu. Jadi dari permasalahan itu menyebabkan masalah lain, yaitu kurang optimalnya pelaksanaan sistem kerja dari masing-masing kementerian. Terus yang kedua itu ada konsolidasi eksternal, yaitu kurangnya penyatuan gitu antara LEM FIB UGM dengan beberapa lembaga di luar LEM yang mungkin katakanlah KMJ atau BSO dan juga mahasiswa budaya lainnya gitu. Jadi di sini masih ada beberapa sekat yang menyatakan bahwasanya LEM ini adalah lembaga eksekutif yang membawa KMJ dan BSO gitu. Jadi dari sekat-sekat ini mungkin yang mengurangi kesatuan juga antara LEM dengan lembaga di luar LEM. Terus yang ketiga itu ada pelayanan mahasiswa. Di sini kami ingin mengoptimalkan kembali dari pelayanan mahasiswa sendiri, karena pelayanan mahasiswa ini masih kurang menyeluruh, masih kurang diterima gitu, maksudnya dijangkau oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Sebagai contoh, kita ambil ada beberapa permasalahan yang mungkin sudah dialihkan oleh teman-teman dari LEM tapi belum dapat diterima dengan baik gitu oleh teman-teman dari mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya itu sendiri gitu. Dan ada beberapa permasalahan seperti kurangnya pengawalan terhadap isu kesehatan mental gitu. Jadi masih ada beberapa hal yang perlu dikawal dan diperbaiki untuk meningkatkan pelayanan mahasiswa ini. Terus yang selanjutnya ada partisipasi pergerakan. Kita semua tahu kayak dari teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya ini sudah sangat jauh lebih baik dalam merespon isu-isu pergerakan. Tapi kami ingin meningkatkan gitu partisipasi dari teman-teman, karena pergerakan ini kan juga membutuhkan banyak manusia gitu dalamnya. Jadi tidak hanya serta-merta kita ikut berpartisipasi, tapi di situ kita juga berangkat dari berbagai permasalahan gitu ya. Kita mengkaji permasalahannya dan lain sebagainya sebelum akhirnya kita ikut serta dalam mengawal isu pergerakan ini. Terus yang selanjutnya ada respon isu kebudayaan. Respon isu kebudayaan. Nah, di Fakultas Ilmu Budaya kita tahu gitu ya, isu pergerakan dan isu politik itu sedang naik gitu, sedang menjadi fokus dari teman-teman, sedang menjadi isu yang hangat gitu. Tapi dari situ juga kita justru melupakan marwah kita sebagai mahasiswa ilmu budaya. Kita kurang merespon, kurang tanggap terhadap isu-isu kebudayaan yang sedang ada gitu di tengah masyarakat. Selanjutnya. Nah, dari analisis masalah ini, kami ada beberapa analisis kondisi ideal untuk LEM FIB UGM. Yang pertama ada sinergitas antar kementerian, yang sebagaimana tadi saya bilang, bahwa masih ada kurang sinergi dan koordinasi antar kementerian gitu. Dan ini bisa dilakukan melalui beberapa hal, yaitu peningkatan kolaborasi antar kementerian dan pemfokusan kinerja dan program kerja yang ada di kementerian itu sendiri. Itu nanti akan diberikan juga kami juga akan menawarkan rekomendasi untuk sinergitas antar kementerian ini. Terus yang kedua ada kolaborasi antar lembaga. Jadi kami berharap bahwasanya ada kolaborasi antar LEM FIB dengan keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, termasuk KMJ dan BSO gitu. Jadi ada peningkatan kerjasama dan peningkatan kolaborasi terhadap apapun, terhadap program kerja yang nantinya akan dilakukan baik oleh LEM ataupun KMJ dan BSO. Terus yang ketiga ada advokasi dan penjaringan aspirasi optimal. Jadi berangkat dari permasalahan peningkatan pelayanan mahasiswa, kami ingin gitu, kami berharap bahwasanya kami bisa meningkatkan advokasi dan penjaringan aspirasi yang sebagaimana tadi saya sampaikan juga, bahwa ini penjaringan aspirasi ini kurang mewadahi semua keresahan dari teman-teman. Bahkan ada beberapa mungkin masih nggak tahu nih gimana dia bisa menyampaikan keluh kesahnya gitu, dan masih kurang pengawalan terhadap jalan keluar dan solusi dari keresahan yang teman-teman mahasiswa ilmu budaya ini alami. Terus selanjutnya ada kesadaran kolektif bergerak. Jadi sudah gitu, kayak teman-teman dari Fakultas Ilmu Budaya, dari mahasiswa itu memiliki kesadaran lebih terhadap pengawalan isu-isu pergerakan, ya entah itu dari isu sosial, isu budaya, terus isu politik gitu, yang ada di tingkat fakultas, regional maupun nasional. Selanjutnya ada dari secara ilmuwan, kita
mengedepankan untuk pengelolaan isu kebudayaan yang mengkaji isu-isu budaya yang seperti tadi saya bilang, yaitu kita tuh sebagai budaya itu kurang responsif, kurang tanggap terhadap isu kebudayaan yang berkembang di masyarakat. Jadi kita punya harapan kita lebih memfokuskan kepada itu tidak hanya isu kebudayaan gitu, tapi juga termasuk isu kebudayaan. Selanjutnya, nah, jadi analisis masalah dan analisis kondisi ideal yang sudah kami tuliskan, itu kami menawarkan beberapa rekomendasi. Yang pertama ada perombakan struktural. Perombakan struktural ini kami kami gunakan dengan membuat 4 kemenkoan, kemahasiswaan, pergerakan, humas, dan Masyarakatan. Oke. Nah, dari itu kita juga memecah antara kita membentuk satu kementerian baru yang disebut mengubah dari kementerian yang tadinya humas menjadi PRO, dan juga kita memecah antara yang tadinya advokasi dan kasar itu menjadi satu naungan Kementerian, kita mengubahnya menjadi tujuannya apa? Tujuannya agar dari kementerian masing-masing kementerian ini lebih fokus terhadap apa yang mereka bawa gitu, fokus mereka. Terus yang kedua ada intensifikasi program kolaborasi. Jadi kita lebih mengedepankan pada program-program kolaborasi yang bisa kita lakukan gitu, baik antar internal maupun eksternal dari kementerian di LEM FIB itu sendiri ataupun dari LEM FIB dengan lembaga-lembaga seperti dari HMJ dan BSO. Terus yang ketiga kita selalu menjaga, jadi konsolidasi antar itu kita tawarkan selalu antar lembaga. Nah, sama antar lembaga ini melibatkan dari internal FIB sendiri dan teman-teman dari FIB secara keseluruhan. Terus yang selanjutnya ada optimalisasi sistem penjaringan aspirasi. Nah, optimalisasi sistem penjaringan aspirasi ini bisa lebih menjamah dari mahasiswa sendiri secara keseluruhan gitu. Oke, baik. Terima kasih Giska atas pemaparannya yang sangat baik. Kemudian jika tadi Giska sudah menjelaskan analisis masalah, kemudian analisis kondisi ideal, dan rekomendasi yang kita tawarkan, kami akan memaparkan selanjutnya adalah misi. Apa yang akan kita lakukan di LEM tahun depan untuk mengatasi masalah yang sudah kita hadapi dan kita temukan rekomendasinya tadi. Ada 4 hal sesuai dengan kerangka berpikir yang sudah dipaparkan oleh Giska tadi. Yang pertama adalah untuk internal LEM FIB UGM itu sendiri. Kami ingin menciptakan lingkungan internal LEM FIB UGM yang terintegrasi secara profesional dan saling mendukung dalam kekeluargaan. Hal ini berangkat dari keresahan yang sudah dipaparkan oleh kawan-kawan bahwa kurangnya koordinasi antar kementerian. Masih banyak kementerian yang merasa bekerja sendiri-sendiri, seolah mereka tidak merupakan satu bagian LEM secara keseluruhan seperti itu. Padahal ya seharusnya lebih banyak program kerja kolaborasi yang bisa kita intensifkan untuk tahun depan. Kemudian yang kedua, kami ingin membangun hubungan timbal balik yang proaktif, kolaboratif, dan partisipatoris antara LEM BUGM dan KMB BUGM. Hal ini masih dapat dihubungkan dengan peran yang diambil LEM BUGM di tengah KMB BUGM yang saya paparkan di awal tadi, yaitu sebagai inisiator, kolaborator, dan partisipan. Nah, sebagai inisiator, sudah seyogianya LEM BUGM proaktif. Artinya apa? Apakah artinya kami membawakan begitu saja seluruh wewenang yang dimiliki oleh HMJ BSO di bawah kita? Tidak. Tapi kita berusaha untuk melakukan monitoring pertama. Yang kedua, kita berusaha untuk memantik agar HMJ BSO yang ada, HMJ dan BSO lain yang ada di FBUGM itu semakin ya mampu menjalankan fungsi operasionalnya secara maksimal dengan kehadiran LEM BUGM sebagai lembaga eksekutif di situ. Kemudian kolaboratif, kita ingin mengencarkan program kerja yang
melibatkan teman-teman HMJ BSO sebagai kolaborator, sebagai rekan penyelenggara kerja yang setara seperti itu. Kemudian partisipatoris artinya kita membuka ruang untuk partisipasi. Bukan saja kita memberikan pelayanan secara aktif kepada HMJ BSO, kemudian HMJ BSO menerima secara pasif, tapi kita membuka ruang untuk partisipasi juga. Artinya apa? Artinya kita berusaha memberdayakan teman-teman KMFIB agar bisa menghasilkan kebermanfaatan bersama-sama dengan LFIB. Kemudian yang ketiga, kami ingin meningkatkan sistem penjaringan aspirasi yang responsif untuk mendukung optimalisasi pelayanan kebutuhan mahasiswa. Hal ini sudah dipaparkan oleh Giska tadi bahwa sebenarnya advokasi mahasiswa yang sudah ada saat ini itu sudah baik, tapi masih dapat ditingkatkan dengan sistem penjaringan aspirasi yang lebih akomodatif lagi. Artinya kami ingin membangun kanal sendiri untuk advokasi mahasiswa agar kawan-kawan yang Mohon maaf memiliki kepada pasangan calon, waktu untuk menyampaikan visi misi dan grand design sudah selesai. Kita dapat berlanjut ke acara berikutnya. baik. Sebelumnya terima kasih kepada pasangan calon telah menyampaikan visi dan misi serta grand design. Kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu penyampaian pertanyaan dari teman-teman dari panelis. Jadi kepada Mbak Fahira dan Mas Ican dapat menyalakan kameranya. Pasangan calon juga tetap menyalakan kameranya. Dipersilahkan untuk panelis menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon Presiden Mahasiswa dan calon Wakil Presiden Mahasiswa. Oke. Sorry, kayaknya kameranya agak trouble ya tadi, atau normal? Kayaknya di HP ku agak terlihat cepet. Apa aku off cam aja nggak apa-apa? Jika memungkinkan bisa menyalakan kamera, jika tidak apa-apa, Mbak. Oh ya, aku Mohon off cam untuk bentar Mas ya. Ican, ya. Mohon untuk Mas Ican tetap menyalakan kamera jika memungkinkan, dan kepada pasangan calon untuk tetap menyalakan kamera. Terima kasih. Oke, jadi tadi aku dipilih Golda untuk menyampaikan pertanyaan ya dari panitia yang sudah dipilih dari question box. Oke, pertanyaan pertama kepada Revan dan Giska, jika ada konflik baik dari internal organisasi atau dari satu HMJ atau BSO dengan HMJ atau BSO lain, apa yang akan dilakukan oleh pasangan calon untuk menghadapi persoalan tersebut? Oke, monggo bisa dijawab Revan dan Giska. Baik, terima kasih Mbak Fahira atas pertanyaannya. Jika terdapat konflik di tengah kawan-kawan KM, tentu kita akan mengedepankan fungsi lem tadi sebagai inisiator. Sudah kami 5 menit, oke. Inisiator artinya apa? Kita berusaha untuk hadir sebagai seorang pemberi jalan keluar dari konflik itu, sebagai penengah sesuai dengan fungsi kita sebagai lembaga eksekutif. Artinya apa? Artinya kita berusaha untuk mengedepankan manajemen konflik yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara mewadahi fungsi itu di salah satu kementerian kita ada namanya PSDM. PSDM itu kami dan Giska proyeksikan untuk tahun depan tidak hanya mengakomodasi urusan internal saja, tetapi juga urusan eksternal. Jadi nanti akan dibagi menjadi 2 kedeputian. Apa? Deputi bidang pengendali internal dan deputi bidang pengembangan eksternal. Dan pengembangan eksternal ini kita berusaha untuk mewadahi kawan-kawan mahasiswa yang sekiranya punya pertama potensi yang ingin menyalurkan potensinya, kemudian akan ada PSDM pengembangan eksternal sebagai salah satu anasir yang bisa mewadahi itu. Tetapi juga perlu diperhatikan bahwa PSDM ini berada satu kemenkoan dengan advokasi kesejahteraan mahasiswa. Advokasi kesejahteraan mahasiswa ini kita bagi menjadi 2 juga. Yang pertama adalah deputi bidang informasi akademik, yang kedua adalah deputi bidang deputi bidang konseling mahasiswa. Nah, bidang konseling mahasiswa ini bisa mewadahi seluruh keluhan yang muncul di kalangan KMFIB. Kemudian kita berusaha mencari jalan keluarnya. Dan itu nanti akan ada kerja kolaborasi antara PSDM dan Alkesma di situ untuk mengatasi permasalahan itu sesuai dengan fungsi mereka di Kemenkoan Kemahasiswaan. Dan untuk HMJ BSO sendiri, jika ada konflik memang kami berusaha untuk melakukan monitoring terhadap HMJ, terhadap BSO. Apa yang bisa kami lakukan? Apa yang bisa kami bantu? Apa yang bisa kami tawarkan kepada teman-teman HMJ BSO? Nah, itu yang akan kami tawarkan kepada mereka. Kami selalu terbuka dengan seluruh keluh kesah mereka, karena kami akan berusaha untuk
membuat setiap HMJ BSO itu termonitoring oleh kawan-kawan LEM. Artinya apa? Setiap kementerian atau setiap kementerian berusaha agar mempunyai program kerja kolaborasi ataupun juga kedekatan ataupun juga keterkaitan dengan HMJ maupun BSO dalam bentuk apapun. Nah, di situ mungkin nanti bisa LEM FB UGM turut andil dalam penyelesaian konflik. Dan yang perlu dikedepankan juga adalah serawang antar lembaga itu tadi. Jadi daripada kita menunggu konflik kemudian dipecahkan, bisa untuk merekatkan terlebih dahulu. Bagaimana kawan-kawan ini bisa kemudian saling merasa memiliki satu sama lain, kemudian merasa bisa saling bekerja sama. Nah, itu penting. Mungkin itu dari saya. Oke, aku mau sedikit menambahkan dari Revan. Jadi kalau misalkan ada konflik yang dialami oleh HMJ ataupun antara HMJ ataupun BSO, ya seperti yang tadi Revan bilang, kita ada keterbukaan gitu. Nah, itu bisa dilakukan juga dengan cara apa gitu. Salah satunya dengan cara mediasi. Mediasinya melalui apa ya? Melalui mungkin kita bisa melibatkan PSDM ataupun advokasi yang seperti tadi Revan bilang gitu. Jadi untuk membicarakannya bersama, memusyawarahkannya bersama untuk mencari jalan keluar bersama gitu. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 2 menit. Apakah ada tambahan dari pasangan calon? Baik, boleh. Jadi untuk teman-teman HMJ BSO ini memang salah satu prioritas kita untuk tahun depan. Artinya apa? Kita berusaha mewadahi seluas mungkin gitu apa yang menjadi aspirasi mereka, apa yang menjadi potensi mereka. Karena selain sebagai wadah untuk aktualisasi diri, memang HMJ BSO ini maksudnya memang LEM FB UGM ini berusaha untuk mewadahi teman-teman yang punya keluh kesah. Jadi kita jaring aspirasi seluas-luasnya. Dengan cara apa? Dengan cara membuat sistem penjaringan aspirasi itu menjadi lebih luas lagi. Dengan misi yang sudah kami sampaikan tadi, dengan program kerja yang sudah kami sampaikan tadi, kanal aspirasi yang akan diakomodasi fungsinya oleh Kementerian Adkesma. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahannya. Waktu masih tersisa 1 menit lagi. Saya akan melanjutkan acara dengan penyampaian pertanyaan dari panelis. Masih dari panelis, dipersilahkan untuk Mbak Fahira atau Mas Ican untuk menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon. Tes. Suara aku dengeran nggak? Dengeran ya? Kedengeran, Mas. Kedengeran. Oke. Nih, halo, aku Ican semuanya dari Pariwisata 2016. Terima kasih kesempatannya buat KPRM sempat ngundang di pemaparan uji materi ini. Ini yang aku mau tanyain. Sebelumnya aku apresiasi buat Revan sama Giska udah berani nyalon buat Pemira tahun ini. Aku juga udah sempat lihat visi misinya sebelumnya di berkas-berkasnya. Terus paling ini yang tak tanyain lebih ke fokus arah organisasi kalian. Jadi garis besarnya tuh kemana? Tadi kan kalian udah memaparkan ya, analis masalahnya ini, terus yang kalian tawarkan tadi seperti yang tadi udah kalian paparkan. Nah, tapi secara garis besar fokus arah organisasi kalian itu kemana? Sebagai LEM FIB ya, kayak gitu itu internalnya kemana kalau ada, terus eksternalnya kemana kalau ada. Kalau enggak misalnya katakan pembenahan manajemen atau pengen penguatan fokus kekeluargaan internal gitu nggak apa-apa kalau misalnya cuma di situnya, atau ada internal ada eksternal. Nah, kemudian juga fokus arah gerak ke KMFIB-nya. Setelah LMFIB KMFIB itu mau dibawa kemana sama kalian kayak gitu. Nah, setelah itu ini berhubungan dari dengan jawaban kalian dari fokus arah gerak itu. Nanti aplikasi apa, program apa, kalau belum ada nggak apa-apa, bilang aja belum ada. Tapi kalau udah ada, itu aplikasinya apa buat program kerja kalian dari fokus arah gerak kalian nanti. Itu selama nanti kan ini musim pandemi ya Mas Ian ya. Nah itu ketika pandemi masih berlangsung tuh apa aplikasi programnya. Dan ketika pandemi udah berakhir atau usai, setidaknya kalian juga udah misalnya dipersiapkan. Kalau belum dipersiapkan juga nggak apa-apa bilang belum kayak itu. Kalau pandemi udah usai itu apa program aplikasi kalian dari fokus arah geraknya. Itu sih. Cukup dipahami nggak? Atau mau tak ulangi lagi? Mungkin cukup, Mas. Cukup, ya. Oke. Atau kalau nanti jawaban saya kurang memuaskan, bisa ditimpali lagi. Terima kasih Mas Ican atas pertanyaannya. Jadi untuk fokus arah gerak, memang sudah kami tetapkan juga. Jadi kata kunci
yang kami usung dalam LEM FB UGM tahun depan adalah memberdayakan. Jadi kita berusaha untuk memberdayakan kawan-kawan bukan saja internal LEM, tapi juga kawan-kawan MJWSO. Artinya apa? Kita berusaha untuk mengadakan seluas mungkin program kerja kolaborasi. Kita berusaha mengadakan seluas mungkin celah-celah sekiranya kita dapat melakukan memposisikan diri dengan teman-teman MJBSO itu sebagai satu penyelenggara acara yang setara seperti itu. Nah, untuk fokus internal sendiri memang kami berusaha untuk merapikan lagi struktur organogram lembaga dengan perombakan yang cukup signifikan, tetapi masih banyak keberlanjutan yang kami pertahankan. Jadi untuk fokus internal adalah yang pertama profesionalisasi, yang kedua adalah sinergitas atau integrasi antar kementerian. Jadi untuk profesionalisasi kita berusaha untuk menetapkan misalnya KPI, Key Performance Indicator untuk setiap kementerian. Harus jelas dan terukur apa yang dicapai oleh setiap kementerian dengan program kerja mereka dalam 1 tahun ke depan. Jadi untuk 1 tahun itu setiap kementerian sudah memiliki target-target yang dicanangkan, baik itu strategi goals yang luas maupun yang spesifik. Nah, untuk profesionalisasi itu, dan kita berusaha untuk mengedepankan juga akuntabilitas internal. Jadi jangan sampai kita sebagai lembaga eksekutif mahasiswa yang mengkritik fakultas ataupun kampus sebagai otoritas yang tidak transparan dengan UKT dan sebagainya, tapi kita juga tidak transparan kepada teman-teman mahasiswa. Kita berusaha untuk membuka saja gitu, apa saja yang terjadi, bukan saja apa saja yang terjadi, tapi bagaimana kinerja kita di dalam internal, baik itu keuangan, baik itu sekretariatan. Kita bukan saja laporan setiap beberapa periode tertentu, tapi juga kesehatan keuangan itu yang internal. Kemudian yang eksternal itu tadi kita berusaha untuk memberdayakan teman-teman agar mampu bekerja dalam satu posisi yang setara. Kita berusaha untuk mengedepankan banyak program unggulan yang mungkin nanti bisa saya sampaikan jika ada waktu. Tapi itu kata kuncinya adalah memberdayakan. Kemudian salah satu fokus yang spesifik juga untuk tahun depan adalah kita berusaha untuk membangun kultur wacana kritis di FIB. Dalam arti kita berusaha untuk membangun diskursus yang dialektis dan membangun pemikiran yang progresif di teman-teman KMFIB dengan pembentukan kementerian baru, kemudian dengan intensifikasi diskusi, kemudian dengan beberapa program yang lain. Itu dari saya, mungkin ada tambahan. Oke, mungkin aku akan sedikit menambahkan dari yang tadi Mas Ican tanyakan, yaitu dari fokus-fokus internal dan eksternal yang udah kami paparkan gitu. Apa sih implementasinya ketika itu dilakukan secara online ataupun offline. Nah, kalau misalkan yang secara sebenarnya ini berhubungan juga dengan nilai organisasi yang kami bawa, yaitu adaptif. LEM sebagai organisasi ini harus bisa gitu beradaptasi dengan situasi dan kondisi apapun yang terjadi ke depannya. Seperti halnya kemarin katakanlah pandemi gitu, dan untuk ke depannya pun kita masih belum tahu apakah kita akan melakukan program kerja ini secara online ataupun offline, tapi setidaknya kami sudah mempersiapkan beberapa program kerja yang itu bisa kami laksanakan baik secara online ataupun offline. Jadi ketika program kerja yang offline kita bisa transformasikan secara online, dan yang online bisa kita bangun lagi gitu, kita wujudkan lagi melalui maksudnya secara luring gitu. Mungkin itu sih. Dan kalau misalkan bisa diambil contoh kayak ada program kerja yang ingin kami bawa, yaitu bincang budaya, yang tadi itu juga salah satu yang mengedepankan ke eksternal, yaitu kita membicarakan tentang memfokuskan diri kepada isu-isu budaya yang itu bisa dilakukan secara online gitu, dan bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya gitu. Dan kalaupun itu nantinya offline, itu kita bisa lakukan kayak bincang budaya ini bisa kami buat diskusi secara fisik gitu, bertemu dengan teman-teman, kita bertukar pikiran dan lain sebagainya untuk membicarakan perihal kebudayaan. Itu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon telah menjawab pertanyaan dari panelis. Apakah panelis ada komentar atau tambahan?
Dari aku tuh. Aku izin bertanya satu lagi, boleh? Boleh, karena waktu masih tersisa 1 menit. Oke, jadi kan aku melihat kalian mau bikin satu kementerian baru kan, yang mengenai fungsi mengembangkan sensibilitas sosial mahasiswa melalui propaganda serta aksi kreatif berbasis riset dan penelitian. Apakah kementerian yang sekarang dirasa belum cukup, Advo dan Kastra, terus kalau nanti kementerian itu dibentuk, proker apa yang akan dibuat yang sekiranya bakal valid banget buat mengembangkan dan mewujudkan kementerian yang kalian pengen ini, gitu. Terima kasih. Baik, apakah boleh langsung dijawab? Silahkan untuk pasangan calon mulai menjawab. Oke. Waktu masih sama selama 5 menit. Oke, terima kasih Mbak Fahiri atas pertanyaannya. Betul, kami berusaha mencanangkan kementerian baru, yaitu Kementerian Aksi dan Propaganda, yang berada satu kemenkuan dengan Kastra di Kemenkuan Pergerakan. Pertama, apakah kementerian yang ada sekarang tidak memadai untuk mewadahi fungsi itu, sensibilitas sosial, fungsi aksi dan sebagainya? Saya bisa menjawabnya, dan teman-teman mungkin bisa percaya karena jawaban ini berasal dari sumber pertama. Saya sebagai Deputi Kasrat bidang aksi merasakan bahwa sebetulnya aksi ini perlu diwadahi oleh satu kementerian yang punya fungsi khusus untuk mewadahi itu. Kenapa? Karena memang yang pertama, kita tengah berada dalam masa ketika gerakan mahasiswa tengah bangkit, katakanlah seperti itu. Dan kita berusaha untuk membuat FIB ini berusaha memiliki peran yang seoptimal mungkin dalam pergerakan mahasiswa itu, bukan saja sebagai partisipan yang pasif, tapi juga kita berusaha untuk memantik kawan-kawan agar punya keinginan atau kesadaran untuk bergerak. Dan itu perlu diwadahi oleh Kementerian Baru, yaitu Aksi dan Propaganda. Apakah fungsinya hanya untuk mencari massa untuk aksi? Tidak. Itu yang pertama, kita berusaha untuk mencanangkan agar Mahadaya bergerak, FIB bergerak, atau apapun namanya itu, berusaha agar lebih terstruktur. Jika ada konsolidasi, siapa yang datang? Jika ada aksi, siapa yang jadi korlap? Sudah ada orang yang mengaturnya. Dan selain itu juga teman-teman aksi itu nanti juga akan mengembangkan yang dikatakan tadi, sensibilitas sosial dengan cara konten propaganda. Selama ini konten terlalu terpusat di Medinfo, sehingga kawan-kawan Medinfo jadi merasa keberatan dengan adanya tupoksi yang gendut seperti itu. Jadi berusaha untuk diwadahi oleh teman-teman Axpo untuk konten yang sifatnya insidental dan tidak bisa direncanakan dari jauh-jauh hari, karena memang untuk aksi ini sifatnya sangat insidental dan tidak bisa diduga sebelumnya. Kemudian selain itu juga kita berusaha untuk membangun nalar kritis dan tradisi berpikir akademik dengan cara membuat konten yang berusaha untuk mengangkat isu-isu yang sedang hangat di masyarakat. Nah, itu diwadahi Axpo. Kenapa Axpo? Karena aksi itu bermula dari itu, dari adanya kesadaran terhadap isu. Nah, kesadaran kolektif ini bisa dibangun melalui Axpo dengan cara membuat program yang kita namakan dengan Mawas Wacana. Apa itu Mawas Wacana? Kita berusaha untuk mengangkat isu yang sedang populer saat ini, terutama sosial politik, dalam bentuk konten minimalis, atau bisa disebut sebagai thread di Twitter yang kita berusaha untuk rancang sedapat mungkin agar dapat dicerna secara mudah. Kemudian untuk fungsi lain, teman-teman Axpo ini juga nanti akan memberikan rilis sikap terhadap apa yang tengah terjadi di Indonesia terkait dengan berbagai kontroversi dan sebagainya, atau fenomena yang mungkin memang perlu kita mengambil sikap. Teman-teman Axpo ini nanti akan memberikan rilis sikapnya dan tidak dikastrat, karena ini terkait dengan fungsi aksi itu sendiri. Terima kasih. Mungkin ada teman dari saya. Oke, aku mungkin mau menambahkan sedikit ya. Jadi alasan kenapa akhirnya kita membentuk satu kementerian baru yang disebut Axpro, karena sejauh dari aku pribadi juga ada di satu Kemenkuan Advokasi dan Pergerakan di advokasi mahasiswa, dan itu kami rasa kami perlu membuat satu kementerian khusus gitu yang mewadahi perihal pengawalan isu-isu pergerakan gitu, karena dari advokasi sendiri ini di advokasi sendiri tuh kita juga ada fokus gitu bercabang yang mana kita mengurus perihal kesejahteraan mahasiswa dan juga pengawalan isu-isu yang di luar fakultas, yang mana itu seharusnya tidak dilakukan gitu, karena itu juga yang akhirnya mengurangi fungsi advokasi mahasiswa sebagai pelayanan sebagai pelayan mahasiswa gitu. Jadi
kami rasa Akspro ini adalah apa ya, satu kementerian yang penting gitu untuk mewadahi teman-teman yang ingin melakukan pengawalan isu-isu pergerakan yang ada di tingkat fakultas, kampus ataupun nasional gitu. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari para panelis sudah terjawab oleh pasangan calon. Apakah ada tambahan atau komentar dari panelis maupun dari pasangan calon? Karena waktu masih tersisa 1 menit. Bagaimana kepada para panelis? Udah cukup kalau dari aku. Oke. Baik, dari Mbak Fahira, bagaimana? Cukup, terima kasih. Apakah ini pertanyaan terakhir dari teman-teman panelis? Atau masih adakah pertanyaan lain dari panelis? Sementara udah sih. Baik. Sebelumnya kepada teman-teman, terima kasih kepada para panelis karena sudah menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon. Juga terima kasih kepada pasangan calon karena sudah menyampaikan jawaban dari pertanyaan teman-teman panelis. Sebelumnya saya ingin mengingatkan teman-teman lagi yang ada di sini untuk mengisikan kehadiran pada presensi yang sudah dikirimkan linknya oleh teman-teman dari KPRM di kolom komentar. Dimohon untuk teman-teman mengisikan kehadirannya di sana. Nah, karena pertanyaan dari panelis sudah diberikan dan dijawab oleh masing-masing pasangan calon, saya akan melanjutkan ke acara berikutnya, yaitu penyampaian pertanyaan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dihimpun melalui question box. Jadi ada 3 pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh teman-teman KPRM, dan untuk teman-teman pasangan calon bisa menjawab pertanyaan dengan waktu 5 menit untuk menjawab setiap pertanyaan. Saya langsung saja bacakan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama dari question box HMJ atau BSO dengan nama Alicia Nurmadani dari BSO Dian Budaya. Lem FIB seperti apa yang kamu ingin? Anak intra FIB yang tentu mengelompok sendiri dan luar FIB persepsikan. Image apa yang lem FIB bawa untuk kedua audiens tersebut? Dipersilakan untuk pasangan calon menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih. Mungkin bisa diulang 1 kali lagi pertanyaannya. Oke. Lem FIB seperti apa yang kamu ingin? Anak intra FIB yang tentu mengelompok sendiri dan luar FIB persepsikan. Image apa yang lem FIB bawa untuk kedua audiens tersebut? Oke, ya. Persilakan untuk menjawab pasangan calon 5 menit dari sekarang. Oke. Terima kasih Ali atas pertanyaan yang sangat menguras otak sekali. Ya. Lem FIB seperti apa? Nah, di pemaparan Grandison tadi kami sempat menyebutkan bahwa kami ingin mengedepankan pemberdayaan antara teman-teman HMJ BSO maupun lem itu sendiri. Jadi yang utama adalah kerja kolaborasi yang optimal antara berbagai elemen yang ada di FIB. Kemudian kalau kita berbicara dengan terkait citra, mungkin salah satu hal yang penting adalah terkait dengan fungsi lem FIB itu sendiri sebagai sebuah lembaga eksekutif di Fakultas Ilmu Budaya. Jadi kita ingin mengedepankan isu-isu kebudayaan agar lebih diakomodasi oleh teman-teman FIB, karena itu luput kita angkat dalam beberapa tahun terakhir setahu saya. Untuk isu kebudayaan ini kita coba untuk angkat, kita coba akomodasi dalam beberapa program. Salah satunya misalnya kita berusaha untuk deputi bidang kajian sosial budaya, sosial politik, kemudian deputi bidang kajian budaya.
Nah, kajian sosial politik ini diskusi perihal isu sosial politik misalnya. Kalau deputi bidang kajian budaya, kita berusaha untuk mengangkat isu-isu kebudayaan agar lebih terakomodir oleh teman-teman. Jadi itu lebih berbudaya dalam arti kita lebih mengakomodasi isu-isu budaya, dan itu juga membuka ruang kolaborasi dengan teman-teman HMJ. Jadi untuk setiap hari yang memiliki latar belakang keilmuan masing-masing, kita bisa untuk mengadakan kolaborasi. Jadi teman-teman HMJ bisa untuk memaparkan mungkin isu tertentu yang terkait dengan keilmuan mereka, di situ bekerjasama dengan LEM. Dan itu bisa diimplementasikan misal dalam bentuk podcast misalnya atau yang lain. Nah, itu isu-isu budaya yang akan kita ketengahkan. Kemudian yang kedua adalah LEM FIB ini sebagai satu katalisator pergerakan. Jadi kalau semisal pada tahun sebelumnya atau pada beberapa waktu belakangan ini kita sudah gencar untuk menyumbangkan massa aksi misalnya dalam berbagai pergerakan, kita kemudian ingin melangkah lebih jauh lagi sebagai katalisator dalam tingkat paling kecil untuk lebih lagi misalnya bisa juga dengan adanya kementerian baru yaitu ASKO, kita mau lebih peka lagi terhadap isu kebudayaan, kemudian kita muncul dalam kanal yang kita miliki yang ada di luar HIB. Seperti apa sebenarnya HIB itu? Apakah HIB itu seperti apa? Nah, itu bisa dikenali melalui beberapa fokus arah kerja tadi. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kurang lebih Yun. Seperti yang tadi kita bilang di awal gitu, kita ingin menegaskan bahwasanya LEM FIB ini bukan lembaga yang yang berdiri tunggal gitu. Jadi bukan lembaga yang membawahi, yang semuanya itu dibawahi oleh LEM gitu. Tapi kita itu adalah lembaga yang kita itu satu keluarga di atap ya mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya gitu. Kita punya posisi yang sama. Jadi di sini kita ingin memberikan menghapuskan sekat-sekat bahwasanya LEM FIB ini adalah satu lembaga yang tinggi gitu. Itu kita tidak ingin menghadirkan kesan seperti itu. Jadi dan untuk yang permasalahan eksternal ya, kita ingin meningkatkan menunjukkan bahwasanya LEM ini adalah satu organisasi mahasiswa yang aktif yang bisa mewadahi teman-teman yang ingin menyampaikan mungkin aspirasinya dan lain sebagainya, termasuk juga pembahasan mengenai pengawalan isu-isu baik isu budaya ataupun pergerakan yang tadi disampaikan oleh Revan. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dari pasangan calon. Masih ada waktu tersisa 1 menit. Apakah ada tambahan dari pasangan calon? Mungkin cukup. Baik, terima kasih untuk jawaban dari question box yang pertama oleh Saudara Ali. Kemudian saya akan menyampaikan pertanyaan kedua yang sudah dihimpun di question box dari Muhammad Ade Putra dari HMJ Keman. Nah, sebagai pemimpin-pemimpin bijaksana yang akan menahkodai LEM FIB selama hampir 1 tahun penuh, bagaimana para kandidat dapat menghadirkan ruang kolaborasi dan ekspresif bagi segenap keluarga besar Fakultas Ilmu Budaya? Apakah pertanyaan yang saya bacakan sudah cukup jelas ataukah harus diulang? Cukup jelas. Oke, dipersilakan untuk menjawab kepada pasangan calon. 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Saudara Adi Putra atas pertanyaannya. Jadi yang pertama kita berusaha untuk menegaskan terlebih dahulu, sebenarnya posisi LEM FIB ini di teman-teman KM seperti apa? Ya, apakah organisasi eksekutif yang membawakan begitu saja semuanya, wewenang apapun yang ada di HMJ besok, atau yang seperti apa? Nah, kita sedang merumuskan itu, yaitu ada 3 peran yang seperti sudah saya sampaikan tadi, yaitu inisiator, kolaborator, dan partisipan. Jadi apa yang ditanyakan oleh Saudara Adi Putra tadi mungkin relevan untuk salah satu fungsi yang diemban oleh LEM FIB, yaitu sebagai inisiator dan kolaborator. Artinya apa? Kita bisa memantik adanya
keaktifan dan kerekatan antara HMJ BSO. Jadi yang pertama kali sebelum kita mengadakan kolaborasi adalah kita berusaha untuk membangun terlebih dahulu kebersamaan di antara teman-teman KM, yaitu dengan cara bonding dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian baru kita melangkah lebih jauh lagi dengan mengadakan program-program kerja kolaborasi, bukan saja LEM dengan HMJ BSO, tapi juga berusaha untuk mengadakan mengadakan koordinasi antara LEM, antara HMJ dan antara BSO yang ada di antara HMJ maupun BSO yang ada di FIB ini, dengan cara yang pertama adalah dengan kita mengadakan makrab, kemudian yang kedua adalah dengan mengadakan hubungan koordinatif, dalam arti jika ada masalah yang dihadapi oleh salah satu BSO, kemudian BSO lain yang terkait bisa untuk memberikan solusinya misalnya, atau misalnya kalau dalam bentuk konkret, misal ada BSO yang mengalami kekurangan dalam pendanaan misalnya saja, nah mungkin BSO lain bisa untuk hadir, mungkin dalam bentuk dia mengeluarkan tangannya untuk memberikan bantuan terhadap permasalahan itu misalnya. Kemudian yang lain adalah bahwa kita berusaha untuk membuka ruang partisipasi, yaitu sebagai partisipatoris dengan cara membuka program kerja yang menyerap teman-teman yang memiliki potensi untuk menyalurkan potensinya, kemudian mengaktualisasi diri melalui berbagai program kerja, misalnya kita membuka kolom opini misalnya, atau kita berusaha untuk membuat album rampai misalnya dengan cara menyerap tulisan-tulisan yang ada di teman-teman KMFIB. Mungkin itu dari saya. Oke, sebenarnya semuanya udah ini ya, udah dijelaskan sama Revan. Cuman ya aku lagi-lagi sedikit menambahkan bahwa untuk gimana sih cara kita menghadirkan ruang yang ekspresif gitu bagi teman-teman, yaitu kayak yang tadi Revan bilang gitu, kita menghadirkan kita membuka ruang kolaborasi dan ruang partisipasi bagi teman-teman secara luas gitu. Jadi kita melibatkan teman-teman semua dalam program-program yang nantinya akan kita kerjakan, dan kita juga maksudnya berpartisipasi gitu terhadap apa yang akan teman-teman HMJ atau BSO programkan juga ke depannya. Jadi di sini kita membangun hubungan timbal balik gitu. Jadi ada hubungan timbal balik antara LEM dan HMJ dan BSO. Jadi itu juga salah satu cara untuk meningkatkan interaksi antara internal dan eksternal dari LEM itu sendiri. Dan juga seperti yang tadi kita tawarkan gitu, bahwa kita itu ingin membuka menyatukan antara teman-teman dari internal dan eksternal dengan ya serawung, dengan bonding dan lain sebagainya gitu, yang tadi juga sempat disampaikan oleh Revan. Itu sih, jadi dengan pada intinya kita membuka ruang kolaborasi dan partisipasi dari teman-teman mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya secara keseluruhan gitu, dengan secara terbuka dan selebar-lebarnya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban dari pasangan calon. Juga terima kasih kepada Muhammad Adiputra atas pertanyaannya. Masih ada waktu tersisa 1 menit. Apakah dari pasangan calon ingin menambahkan atau sudah cukup? Cukup. Saya kira cukup. Oke. Selanjutnya, pertanyaan terakhir yang sudah dihimpun di question box adalah dari Rekistra Dwi Andito Putra dari HMJ KMSI dengan pertanyaan, bagaimana tanggapan kalian mengenai iklim politik di FIB yang menyebabkan angkatan 2019 maju sebagai pasangan calon? Apakah pertanyaan dari Reskitra ini sudah saya sampaikan dengan jelas ataukah harus ada pengulangan? Cukup jelas. Oke, dipersilakan untuk pasangan calon menjawab 5 menit dari sekarang. Iya, terima kasih Mas Dito atas pertanyaannya. Salah satu motivasi mengapa kami nekat atau memberanikan diri untuk maju dalam gelanggang Pemirsa ini adalah kami ingin berusaha membuktikan bahwa teman-teman semua memiliki kesempatan yang sama
untuk maju dalam gelanggang pemira ini. Tidak dibatasi bukan tidak selama teman-teman memenuhi persyaratan, tidak dibatasi oleh latar belakang yang lain, teman-teman bisa untuk mengikuti gelanggang pemira ini. Artinya apa? Kami mengharapkan tahun depan akan lebih semarak lagi iklim politik yang ada di FIB ini. Sebenarnya cukup ngeri kalau kita pakai istilah iklim politik, tapi ya pokoknya kita ingin meningkatkan partisipasi teman-teman dari KMFIB agar lebih aktif lagi dalam kancah pemira ini. Kemudian untuk teman-teman 18 sendiri, ya kami tidak mengetahui secara mendalam bagaimana seluk-beluk mungkin potensi teman-teman dari 18 yang bisa saja untuk mencalonkan diri. Tapi setelah kami memperhatikan kondisi dari pemira ini bahwa tidak ada calon yang berniat untuk mencalonkan diri, ya maka kami berusaha untuk mengambil bagian, karena kami sebagai seorang sebagai salah satu unsur dari internal LEM itu sendiri dalam 1 tahun terakhir mempunyai concern ataupun kesadaran bahwa progres yang sudah dicapai oleh LEM ini harus dijaga keberlanjutannya dengan cara apapun, sekalipun itu berarti harus mencalonkan diri sebagai paslon dalam pemira. Dan akhirnya memang itu boleh dikatakan satu-satunya jalan yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan itu. Dan untuk teman-teman 18 sendiri, ya kami harapkan masih akan berpartisipasi dalam internal LEM itu sebagai entah sebagai apapun nanti, dan ya kalau koordinasi antara teman-teman 19 dan 18 tidak akan mengalami regresi apapun dengan majunya paslon dari angkatan 19 ini. Mungkin itu dari saya. Oke, aku mau sedikit ini menambahkan lagi. Sebenarnya ya seperti Revan, aku pun tidak tahu gitu alasan khusus gitu kenapa pada akhirnya iklim politik ini tercipta gitu ya. Tapi yang akhirnya membuat aku dan Revan memutuskan untuk maju, ya kami ingin tetap menghadirkan LEM FIB dengan dengan segala hal yang telah dilakukan gitu, dengan program-program yang sudah sangat baik gitu, sangat berkembang. Jadi kita tidak ingin melepaskan LEM semata-mata gitu, karena mungkin karena bukan dibilang kayak egois juga sih, tapi karena mungkin dari teman-teman juga merasa masih kurang potensial atau lain sebagainya gitu. Dan yang tadi Kevin bilang gitu, sebenarnya kita itu punya kedudukan dan kesetaraan yang sama gitu untuk kesempatan ini gitu. Jadi ya cukup sulit sebenarnya untuk membahas tentang iklim politik ini ya. Tapi ya kami harap juga dengan majunya kami ini bukan berarti kami mengecilkan dari angkatan-angkatan sebelumnya, tapi kami yaitu tadi kita memiliki kesadaran bahwasanya kita masih tetap ingin menghadirkan KMFIB di tengah teman-teman KMFIB. Terima kasih. Baik, kepada pasangan calon terima kasih karena sudah menjawab pertanyaan. Waktu masih tersisa 1 menit lagi. Apakah ada tambahan dari pasangan calon? Cukup. Dari Saudara Giska? Sudah cukup. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada para penanya, para peserta yang sudah menghimpun pertanyaannya, memasukkan pertanyaannya di question box kepada pasangan calon. Kemudian masuk ke acara berikutnya, yaitu pertanyaan dari forum. Nah, sesuai dengan ketentuan umum yang sudah dibacakan oleh teman-teman KPRM tadi, format teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan, saya ulangi lagi, kalian bisa menyertakan nama kalian, kemudian jurusan, angkatan, baru kalian menuliskan pertanyaan yang akan kalian sampaikan kepada pasangan calon. Waktu dimulai dari sekarang, silakan untuk teman-teman peserta untuk menyampaikan pertanyaan pada kolom komentar.
Silakan kepada teman-teman peserta untuk menyampaikan pertanyaannya dengan format yang sudah dituliskan oleh Saudara Afifah Golda. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya pada kolom komentar. Silahkan sekali lagi saya ingatkan, jika ada teman-teman peserta dalam meeting Zoom meeting ini, rapat ini, jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, boleh langsung menuliskan pada kolom komentar dengan format sesuai dengan yang sudah saya bacakan tadi. Ini ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, aku mau tanya lagi aja. Oh, boleh kepada Mas Ican untuk menyampaikan pertanyaannya. Ini mau langsung gimana? Ya? Iya, Langsung boleh. kan? Ya. Jangan lupa menyebutkan nama, jurusan, angkatan, dan kemudian pertanyaan. Iya. Sesuai sama formatnya aja, Mas. Oke, nama saya Ihsanur Rahman dari jurusan pariwisata angkatan 2016. Pertanyaan langsung aja ya, aku langsung ngomong aja. Kalau nggak ada yang mau tanya, aku juga sekalian ngelempar isu sih, maksudnya dalam artian ini kan rata-rata aku tadi ngeliat nama-nama tuh yang aku tahu kan ini angkatan 17 ada, 18 ada, terus mungkin kebanyakan 18, 19 ya. Aku coba pengen melempar isu dan mungkin sekalian pertanyaan ke Revan dan juga Giska. Tadi kan juga udah ada yang tanya tentang iklim politik ya, kok bisa sampai yang angkatan 19 yang nyaloni. Nah, kalau aku lebih ke ini langkah konkret apa yang mungkin bakal kalian lakukan, karena ini kan secara kultur kan sebenarnya kan ini nggak menyalahi aturan, dalam artian memang tahun kalian itu juga boleh nyalon. Giska tadi juga udah jelasin kalau misalnya punya hak yang sama gitu kan, tapi berkaitan sama kultur kan ini kan angkatan 18 yang semestinya nyalon. Nah, langkah konkret apa yang bakal kalian lakukan? Mungkin kalau bisa dijelasin step by step boleh juga. Misal kalian nanti memimpinnya tuh istilahnya biasanya tuh 3 angkatan aktif, dalam artian mungkin 18, 19, 20 dan juga
2021. Kalau misalnya nanti ada crash masalah atau mungkin ada yang merasa, loh aku angkatan 18 kok ini malah 19 yang maju. Nah itu langkah konkret apa yang mungkin kalian lakukan untuk meredam atau mungkin meminimalisir maupun menyelesaikan masalah-masalah seperti itu, dan mungkin apa gitu step by step-nya dari kalian sendiri. Itu sih pertanyaanku. Cukup jelas ya? Jelas, Mas. Sip. Terima kasih itu. Dipersilahkan untuk pasangan calon bisa langsung menjawab pertanyaan dari Mas Ican. Oke. Terima kasih Mas Ican atas pertanyaannya. Memang terkait dengan kaderisasi adalah satu hal yang perlu dipersiapkan dari awal. Supaya apa ya? Supaya kita bisa menjamin ada keberlanjutan. Kita menjamin ada orang-orang yang akan mewarisi estafet kepemimpinan yang sedang kita bawa sekarang misalnya. Dan itu yang akan kami lakukan untuk tahun depan, bahwa kita berusaha untuk mempersiapkan orang-orang yang sekiranya potensial, baik itu dari angkatan 20 maupun dari angkatan 19, yang sekiranya dapat mewarisi estafet kepemimpinan itu pada waktunya nanti. Dengan cara apa ya? Dengan cara kita berusaha untuk membuka kesempatan lebar-lebar bagi teman-teman yang merasa potensial atau kita nilai punya potensi. Dan kita nanti juga sudah akan memproyeksikan siapa saja yang sekiranya bisa atau mampu gitu, untuk melanjutkan kepemimpinan itu pada saatnya nanti. Dan itu juga yang akan kita kedepankan untuk tahun depan nanti, bahwa di salah satu kementerian LEM, PSDM, juga akan diadakan program kerja untuk membangun soft skill incubator di teman-teman KM. Artinya apa? Artinya kita bisa untuk mengoptimalkan sekolah-sekolah yang selama ini sudah ada, tapi mungkin belum berasa kebermanfaatannya, terutama sekolah tentang leadership. Sempat ada ide dari Giska, kita akan membuat mencanangkan leadership camp misalnya. Itu juga perlu untuk menjaga keberlanjutan kepemimpinan. Bukan saja kita berusaha untuk menyerahkan itu kepada proses alamiah gitu. Belum tentu orang-orang akan mempunyai dorongan yang sama untuk memberanikan diri, mencalonkan diri. Mungkin kita juga perlu mengarahkan, mungkin kita juga perlu membuat plot, mungkin kita juga perlu mempersiapkan dari awal. Dan itu yang akan kita usung untuk tahun depan. Kemudian untuk koordinasi antara angkatan, saya harapkan itu tidak akan menjadi masalah untuk tahun depan. Tetapi mungkin juga perlu untuk dimantapkan lagi pada permulaan kerja, bahwa kita bekerja sebagai satu anasir yang egaliter. Kita berusaha untuk bekerja sebagai orang-orang yang sama, yang setara. Bukan saja kita terus-menerus memperhatikan dari mana angkatan kita, dari mana latar belakang kita, tapi tetap dengan mengedepankan adab atau sopan santun antara angkatan. Dalam arti kita tetap menghormati, tapi ya kita bekerja sebagai satu rekan kerja yang egaliter. Dan untuk meredam itu, meredam munculnya konflik, saya pikir dengan adanya pengendali internal di Kementerian PSDM cukup untuk mengatasi persoalan itu. Dalam arti ya itu akan jadi salah satu tupoksi mereka juga untuk untuk melakukan manajemen konflik di internal antara angkatan misalnya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih jawaban dari pasangan calon. Apakah ada tambahan dari Saudara Giska? Oke, aku ingin menambahkan tadi pertanyaan dari Mas Ican. Jadi untuk sistem kerja dan gimana sih birokrasinya, ya kita tetap ya seperti yang tadi Revan bilang gitu, kita tidak membatasi antar angkatan ataupun siapapun gitu, tapi bukan berarti dengan nantinya kita menjadi
kita menjadi gitu, kita menyingkirkan angkatan-angkatan yang ada di atas kita gitu, tapi kita tetap melibatkan mereka yang dengan cara yang memberdayakan potensi-potensi yang ada gitu. Jadi kita itu sebenarnya itu berfokus kepada kenapa yang menjadi alasan juga kenapa akhirnya kita berfokus kepada memberdayakan ya, kita rasa kita bisa membuka ruang bagi teman-teman untuk menuangkan potensi mereka gitu, bukan dengan membatasi dengan angkatannya atau dari mana mereka, siapa mereka gitu. Jadi kita tuh punya kesempatan, dan ya lagi-lagi aku bilang punya kesempatan dan kedudukan yang sama. Gitu sih kalau dari aku. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup jawaban dari pasangan calon kepada Cukup. Mas? Terima kasih, Revan, Giska. Semangat. Siap. Baik. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih pertanyaan dari Mas Ican, dan terima kasih jawaban dari pasangan calon. Kemudian saya lanjutkan dengan membacakan pertanyaan yang sudah disampaikan melalui kolom komentar dari Alicia Nurmadani, jurusan Antropologi Angkatan 2019, dengan pertanyaan, apakah nanti ada alur kerja yang dilakukan antara LEM, FIB, dan HMJ dan BSO? Kalau saya tidak salah dengar tadi, LEM FIB akan mengadakan fungsi monitoring untuk HMJ dan BSO. Ini fungsi monitoring akan dibakukan menjadi proker ataukah tidak? Dipersilakan untuk pasangan calon menjawab. Oke, terima kasih. Terima kasih Ali atas pertanyaannya. Ya, kamu tidak salah dengar, tapi monitoring yang dimaksud apakah akan dibakukan menjadi broker? Tidak. Dalam arti kita berusaha untuk mendampingi sebenarnya teman-teman BSO, dalam arti ya jika teman-teman BSO ada permasalahan baik itu internal maupun hubungannya dengan LEM, ya kita hadir untuk menjawab persoalan itu. Kita berusaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh mereka, oleh teman-teman BSO. Dan sebenarnya kita dapat melihat pada kasusnya pernah terjadi ketika ada teman-teman BSO yang nyaris vakum misalnya, atau dalam praktik operasionalnya mulai pasif. Nah, teman-teman LEM hadir untuk memantik atau sebenarnya mengusut permasalahan yang ada di internal LEM itu, internal BSO itu seperti apa? Apakah ada yang bisa dibantu oleh teman-teman LEM? Jika ada, ya maka kita akan hadir untuk mengatasi permasalahan itu. Tapi bukan dalam arti kita berusaha untuk membakukan garis komando antara LEM, FIB UGM dengan teman-teman HMJ BSO. Yang dapat dilakukan oleh teman-teman LEM tidak lebih dari sekadar memberikan saran misalnya, atau itu tadi sebagai inisiator dan pemantik, dan juga membuka ruang buat teman-teman HMJ BSO yang sekiranya menemui hambatan dalam pelaksanaan operasionalnya, agar kami dapat membantu untuk mencarikan jalan keluar. Apakah dilakukan sebagai broker, dalam arti kita terus-menerus melakukan pemantauan atau apa ya namanya, pengamatan yang secara ketat terhadap teman-teman HMJ BSO, tidak. Tapi kita berusaha untuk secara kultural dekat dengan teman-teman HMJ BSO sebagai satu rekan rekan kerja di luar organisasi yang sama, yang setara, dan kita berusaha untuk membuka diri terhadap keluh teman-teman HMJ BSO, apa yang mereka hadapi, apa yang mereka sedang alami hambatan misalnya. Kita hadir untuk menjawab permasalahan itu sedapat mungkin kita membantu. Dan itu juga gunanya agar LEM-IB ini sebagai satu lembaga eksekutif dapat menjamin keberlanjutan atau keberlangsungan atau keaktifan teman-teman HMJ BSO, agar ya tidak ada di antara teman-teman HMJ BSO itu kemudian tenggelam di tengah jalan, atau karena hambatan misal pandemi misalnya kemudian tidak bisa meneruskan program kerjanya, tidak bisa mengadaptasikan diri. Kita berusaha untuk memberikan solusi atau juga mempertemukan antara BSO dan HMJ agar bisa saling memberikan solusi, agar bisa saling memberikan mungkin kendalanya, agar dicarikan solusi bersama-sama. Baik, apakah jawaban dari pasangan calon sudah cukup ataukah ada tambahan?
aku mau ini sih memperjelas aja ya. Jadi monitoring yang kita maksudkan ini bukan monitoring bahwa kita memata-matai gitu ya cara program yang akan dilakukan atau memata-matai internal yang ada di HMJ atau BSO gitu. Tapi seperti yang dari Revan bilang ya, kami menghadirkan diri gitu sebagai tempat mungkin dari teman-teman yang dari HMJ atau BSO yang membutuhkan kami gitu, membutuhkan bantuan kami atau membutuhkan saran dari kami dan lain sebagainya gitu. Jadi ini perlu dihilangkan anggapan bahwasanya monitoring yang akan kami lakukan gitu, perbaikan sistem monitoring yang kami lakukan ini adalah sistem memata-matai apa yang akan mereka lakukan gitu, yang akhirnya membatasi ruang gerak mereka. Itu tidak sama sekali. Kami tetap membebaskan apapun yang akan teman-teman HMJ dan BSO lakukan gitu. Cuman di sini kita ya tetap hadir gitu. Yang pada intinya kami itu ada di sini gitu. Jadi bukan sebagai sebagai mata-mata ataupun apapun gitu, tapi kita hadir sebagai tempat bagi teman-teman untuk mungkin teman-teman tadi kayak aku bilang gitu, mungkin teman-teman membutuhkan saran ataupun apa, dan juga yang tadi sempat Revan jelaskan juga, apabila ada permasalahan ya kita membantu gitu, kita mengulurkan tangan untuk bersama-sama menyelesaikan permasalahan. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih jawaban dan tambahan dari pasangan calon. Dari pertanyaan yang disampaikan oleh Saudari Alicia, ini ada tambahan dari Ardias, jurusan Arkeo, tahun 2018 ya. Bagi saya, termnya lebih cocok ke pengadvokasian dan kolaborasi secara partisipatif, alih-alih monitoring. Dari pasangan calon, kira-kira ada tanggapan? Ya, terima kasih Saudara Ardias atas tanggapannya. Ya mungkin saya setuju untuk masalah nomenklatur ini mungkin agak tricky saya kiranya disebut sebagai monitoring, dan memang sejak awal kita tidak berniat untuk membakukan itu dalam sebuah proker, sehingga untuk diganti menjadi pengadvokasian dan kolaborasi secara partisipatif antara LEM dan HMJPSO tidak masalah juga. Dan mungkin itu memang terma yang lebih cocok untuk apa yang sebenarnya ingin kami lakukan ke depan. Ya, terima kasih atas tanggapannya, Saudara Dias. Terima kasih atas tanggapannya dari pasangan calon, dan kepada Saudara Ardias, terima kasih. Apakah ada tambahan lagi mengenai pertanyaan yang disampaikan oleh Saudara Ali? Cukup. Kemudian setelah itu masih ada kesempatan lagi untuk teman-teman peserta ini untuk menyampaikan pertanyaannya, tentu dengan menuliskan format yang sudah dijelaskan sebelumnya. Silakan kepada teman-teman untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, saya ingatkan lagi kepada teman-teman peserta, jika ada yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada pasangan calon, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar dengan format yang sudah dituliskan oleh Saudara Afifah Golda di kolom komentar. Dipersilakan untuk teman-teman.
Sembari menunggu pertanyaan mungkin dari teman-teman peserta, balasan dari Saudara Ali bahwa Saudara Ali setuju dengan jawaban dari Dias bahwa tema monitoring memang ada gimana gitu, tapi ternyata tujuannya adanya monitoring ini mulia. Semoga pelaksanaannya nanti tetap sebaik yang kalian niatkan. Terima kasih kepada Saudari Ali atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin untuk teman-teman yang masih mau menyampaikan pertanyaannya, bisa segera disampaikan. Karena estimasi waktu untuk setiap pertanyaan itu 5 menit, ini sudah menunjukkan pukul 24.43 dari pukul 20.38 tadi, karena tidak ada yang menyampaikan pertanyaan lagi atau tanggapan terhadap para pasangan calon ini, mungkin uji materi pada malam hari ini saya akhiri sampai di sini. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman dan peserta yang sudah menghadiri uji materi calon presiden dan wakil presiden FIB UGM tahun 2021 ini. Terima kasih banyak kepada panelis maupun kepada teman-teman pasangan calon. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata maupun ada kata yang tidak berkenan. Untuk itu saya akhiri. Selamat malam dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, untuk teman-teman, saya ingin mengingatkan sedikit ada pesan dari teman-teman KPRM untuk selalu mengikuti informasi-informasi terkini dan berbagai rangkaian acara selanjutnya dari teman-teman KPRM dalam pemilihan calon presiden dan wakil presiden FIB UGM tahun 2021. Terima kasih.